Tahun ini, banyak pelaku usaha di Indonesia yang menghadapi realitas baru. Pertumbuhan tidak secepat sebelumnya, tekanan biaya operasional meningkat, dan resiko fraud digital terus berkembang. Dalam situasi ini, perusahaan biasanya melakukan dua hal, menekan biaya dan juga memperketat keamanan. Masalahnya, dua hal ini sering bertabrakan. Saat ketidakpastian meningkat, insting bisnis adalah memperketat kontrol, termasuk melalui teknologi biometrik. Iris recognition dikenal sebagai salah satu sistem identifikasi paling akurat di dunia. Pasarnya diproyeksikan tumbuh dari sekitar 6 miliar dolar di tahun 2025 dengan pertumbuhan 2 digit setiap tahunnya. Tapi pertanyaannya bukan seberapa akurat, melainkan seberapa relevan untuk bisnis Anda. Secara teknis, iris recognition sangat presisi. Namun, secara ekonomi, sistem ini bisa 2 hingga 5 kali lebih mahal dibanding fingerprint atau facial recognition. Diperlukan kamera inframerah khusus, kalibrasi, integrasi sistem, sampai maintenance. Dalam survei global, 67% profesional IT menyebut biaya sebagai hambatan utama adopsi biometrik. Di tengah iklim bisnis yang tidak stabil, setiap investasi harus dihitung, bukan hanya dilihat dari kecanggihannya. Password bisa diganti, PIN juga bisa di-reset, tapi data biometrik seperti iris bersifat permanen. Kalau kebocoran terjadi, nggak ada tombol reset. Inilah sebabnya regulasi perlindungan data semakin ketat, karena yang dipertaruhkan bukan hanya keamanan sistem, tapi kepercayaan. Beberapa waktu lalu, Indonesia sempat ramai dengan kasus pemindaian iris massal, bukan karena teknologinya tidak canggih, tapi karena tata kelolanya dipertanyakan. Pelajaran pentingnya, teknologi bisa matang, namun tanpa transparansi dan kepatuhan regulasi, trust bisa runtuh dalam hitungan minggu. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, keputusan keamanan seharusnya tidak didorong oleh ketakutan, apalagi dengan tren. Setidaknya, ada 3 pertanyaan strategis sebelum mengadopsi iris recognition. Yang pertama, apakah nilai risiko lebih besar dari biaya investasi? Yang kedua, apakah regulasi mewajibkan level keamanan tertentu? Dan yang ketiga, apakah pengguna siap secara psikologis memberikan data biometrik permanen? Jika jawabannya jelas, maka investasi masuk akal. Tapi kalau sebaliknya, mungkin ada solusi yang lebih proporsional. Ketika ekonomi stabil, perusahaan cenderung bereksperimen. Ketika ekonomi tidak stabil, perusahaan harus disiplin. Keamanan bukan soal sistem yang paling mahal, tapi sistem yang paling sesuai dengan profil risiko. Inovasi yang tepat di waktu yang salah tetap bisa menjadi beban. Dan inovasi yang proporsional justru bisa menjadi keunggulan yang kompetitif. Di tengah ketidakpastian bisnis 2026, mungkin pertanyaannya bukan apa teknologi paling canggih yang bisa kita beli, tapi apa keputusan paling rasional yang bisa kita ambil. Karena dalam dunia digital, trust tidak dibangun dari fitur, tapi dari tanggung jawab.